Halo sahabat dan kerabat di mana saja Anda berada. Salam damai, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Frederick Makitan, jumpa lagi dengan Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Dan sahabat, kita meneruskan perjalanan kita secara khusus dalam mengamati khotbah Tuhan Yesus di salah satu bukit di Galilea yang kita kenal dengan istilah khotbah di bukit. Nah, kita tahu bahwa khotbah ini mempunyai tema besar, yaitu temanya adalah kerajaan Allah. Isinya Tuhan mengajarkan banyak hal berhubungan dengan etika dari kehidupan dalam kerajaan Allah yang sedang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam dirinya sendiri untuk dilihat dan dikenal oleh umat manusia. Dan di dalam khotbah yang panjang ini yang Matius mencatatnya dalam 3 pasal sekaligus dan cukup panjang, kita masih berada pada tahap pertama, yaitu tahap pendahuluan. Nah, kita tahu bahwa dalam pendahuluan ini Tuhan memulai khotbah ini dengan mengucapkan sejumlah ucapan bahagia. Ada kurang lebih 9 ucapan bahagia. Dan kita sudah dalam beberapa episode yang lalu kita sudah mengenal itu. Misalnya kita sudah berbicara tentang ucapan bahagia bagi orang yang berduka cita, kemudian bagi orang yang lemah lembut, ya. Pertama bagi orang yang miskin di hadapan Allah, kemudian yang berduka cita, kemudian yang lemah lembut, dan kali ini adalah ucapan bahagia yang keempat yang Yesus ucapkan khusus bagi mereka yang Tuhan katakan sebagai orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini bisa kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Ya, bunyinya adalah berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dan ini akan menjadi topik sekaligus merupakan tema yang akan kita pikirkan, kita renungkan pada edisi ini. Nah, sahabat, saya pikir saya tidak mengulang panjang lagi tentang siapa sebenarnya audiens atau para pendengar dalam khotbah di bukit pada waktu itu. Tapi pada intinya mereka adalah orang-orang yang semua orang itu, ya, yang terdiri dari 2 kelompok. Satu kelompok kecil yaitu murid-murid Tuhan Yesus, ada 12 orang yang baru saja sebelum khotbah ini ditetapkan sebagai murid-murid Yesus yang akan mendampingi Yesus secara full time untuk melayani selama Yesus menjalankan misinya di bumi ini. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang jauh lebih besar yang datang dari berbagai tempat, dari orang dari macam-macam latar belakang, ya. Termasuk ada sekelompok kecil ahli Taurat, orang Farisi yang juga selalu menyisipkan diri masuk ke dalamnya. Jadi ada sejumlah besar orang yang datang dari berbagai tempat, dari selatan, dari utara, dan juga dari provinsi Galilea sendiri. Nah, mereka ini pada umumnya karena masih di dalam penjajahan kekaisaran Romawi, maka memang situasi mereka baik secara kehidupan fisik, kehidupan secara psikis, juga kehidupan secara rohani. Sebenarnya mereka dalam kondisi yang tidak stabil atau dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Apalagi di dalam bangsa Israel ini sendiri, orang-orang Yahudi sendiri ada berbagai macam kelompok orang-orang yang masing-masing mempunyai pikiran, konsep hidup, dan strategi dan perjuangan bagaimana bisa melepaskan diri dari penjajahan kekaisaran Romawi. Dan akibat itu mereka seperti terpecah-pecah, sehingga yang mana yang benar, yang mana yang pas, yang mana yang salah, ini membawa satu kekacauan. Juga ditambah dengan kelompok Farisi yang terlalu dominan dari segi kehidupan beragama, ya. Kelompok Farisi ini bersama-sama dengan ahli-ahli Taurat, mereka adalah ahli Taurat, dan juga para pemimpin agama Yahudi sendiri, mereka begitu cukup dominan dalam mempertahankan atau memberlakukan hukum-hukum agama yang cukup ketat supaya kelihatan suci. Dan hal ini bagi orang-orang banyak, ya, bagi rakyat banyak, ini sedikit membuat ada kekacauan dalam cara berpikir
Dan ini juga akan mempengaruhi mental mereka, situasi rohani mereka, dan seterusnya. Dan dalam keadaan semacam inilah, Yesus memberikan satu khotbah yang panjang yang kita sebut sebagai khotbah di bukit itu tadi. Nah, sekarang kita kembali kepada tema. Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Nah, tentu saja kita ingin tahu ini lapar dan haus bagaimana ini ya. Tentu saja kalau kita mendengar kata lapar dan haus ya, siapa saja mendengar kata ini langsung berpikir secara denotatif, artinya berpikir kepada satu pengertian secara fisik. Jadi tidak ada air atau kekurangan air dan juga kekurangan makanan sehingga orang tidak ada makan yang cukup, mereka menjadi kelaparan. Tetapi sebenarnya bukan itu maksud Yesus. Jadi yang Yesus sebutkan mereka yang atau orang-orang yang lapar dan haus ini adalah lapar dan haus akan kebenaran. Jadi mereka kekurangan gizi rohani ini yaitu kebenaran. Mereka tidak punya kebenaran. Padahal mereka kan orang-orang Yahudi, orang-orang yang taat kepada agama Yahudi. Tapi Yesus katakan bahwa berbahagialah mereka atau orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Artinya, orang-orang atau audiens ini memang situasi mereka secara rohani dalam keadaan yang cukup parah. Jadi mereka itu kelaparan, haus. Artinya bahwa mereka kekurangan atau mereka tidak memiliki kebenaran sebagai gizi di dalam kehidupan rohani mereka. Dan inilah yang Yesus maksudkan. Jadi, lapar dan haus akan kebenaran ini bukan dalam arti fisik. Juga lapar dan haus yang dimaksudkan Yesus bukan dari segi psikis ya, bukan dari segi non fisik. Jadi misalnya kan ada orang yang lapar, haus ya artinya mereka sangat merindukan, mengharapkan adanya contoh-contoh yang lain misalnya pengakuan dan penerimaan orang lain ya. Lapar dan haus akan jabatan, lapar dan haus akan posisi, lapar dan haus akan nama baik, lapar dan haus akan popularitas, lapar dan haus akan kekayaan-kekayaan yang lain, penghargaan, kehormatan, ya harta kekayaan. Juga lapar dan haus akan kasih sayang, akan perhatian. Ini adalah masalah-masalah yang bersifat psikis. Tapi Yesus juga tidak memaksudkan hal ini, walaupun Yesus juga memperhatikan persoalan-persoalan ini. Jadi persoalan fisik, persoalan psikis juga Yesus memperhatikan semua. Tapi yang dimaksud oleh Yesus adalah lapar dan haus di dalam satu dimensi kehidupan rohani, yaitu lapar dan haus akan kebenaran. Nah, sekarang tentu kita juga bertanya, apa sih kebenaran itu? Ya, dari kata benar ya, kebenaran ya, bahasa Inggrisnya katakan righteousness. Nah, kebenaran itu adalah artinya sesungguhnya ada satu keadaan atau segala yang sesungguhnya benar dan baik. Tapi menurut siapa? Nah, yang Yesus maksudkan kebenaran ini adalah kebenaran pada pandangan Allah, menurut penilaian Allah. Jadi ada satu dimensi kehidupan rohani, kehidupan spiritual yang kondisinya itu pada pandangan Allah, menurut penilaian Allah itu benar. Jadi Allah mengatakan kamu benar dalam kehidupan rohani kamu. Jadi belum tentu bahwa ketaatan kepada seluruh peraturan agama yang ketat oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu sudah menjamin ada kebenaran. Nah, itu menurut konsep orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Tapi menurut Yesus tidak. Ya, dia melihat jauh lebih dalam, dimensi rohani yang jauh lebih dalam. Jadi, kebenaran ini juga menurut penilaian Allah, menurut pandangan Allah, dan juga memang harusnya bersumber dari Allah sendiri. Jadi bukan kebenaran itu bersumber dari kata orang-orang ini, kata kelompok-kelompok ini, misalnya kelompok Selot, kelompok Eseni, kelompok Saduki, kelompok Herodian, kelompok orang-orang Farisi, dan mungkin ada
yang lain-lain lagi. Bukan kebenaran menurut mereka atau yang berasal dari mereka, tapi kebenaran yang berasal dari Allah sendiri. Dan kebenaran ini yang dimaksudkan Yesus juga kebenaran yang merupakan pusat dari kemurnian hati nurani manusia. Jadi, bagian yang paling dalam di sini, dalam hati, dan kebenaran ini adalah pusat dari segala kemurnian, khususnya kemurnian hati nurani. Pusat dari kesucian, dari kekudusan, dari kebaikan, dan juga pusat dari apa yang disebut kesejahteraan atau damai sejahtera di dalam hati manusia. Jadi kebenaran ini merupakan pusat. Artinya bahwa kalau tidak memiliki kebenaran yang berasal dari Allah ini, maka semua yang lain itu palsu, semua itu semu. Dan juga kebenaran ini adalah merupakan nilai yang paling tinggi yang harus menjadi pegangan hidup manusia. Pegangan hidup orang-orang beragama. Ini nilai yang paling tinggi yang harus menjadi pegangan hidup, penuntun dalam hidup. Dan kebenaran ini juga merupakan satu terang atau cahaya yang menerangi manusia di dalam kegelapan. Karena di dalam kegelapan itu tersembunyi segala macam kejahatan, kemunafikan, dan macam-macam dosa yang lain itu. Nah, jadi kebenaran ini merupakan terang yang masuk di dalam gelap. Akhirnya semua yang tidak benar itu kelihatan jelas, tidak bisa disangkal lagi. Nah, ini kebenaran yang menjadi pelita, yang menjadi cahaya untuk menyoroti semua hal di dalam kegelapan itu. Jadi semua yang berbau busuk di dalam kehidupan manusia, semua yang merusak hubungan antara Allah dan manusia, itu semua diterangi sehingga orang melihat, oh kalau begitu ini salah, ini tidak benar. Dan kebenaran itu juga paling jelas, ya ini yang penting. Paling jelas kebenaran itu kita ketahui atau dikenal di dalam Yesus. Pribadi Yesus yang sedang berkhotbah di atas bukit itu. Nah, kebenaran jelas dilihat di dalam dia. Bagaimana pikirannya, bagaimana seluruh perkataannya yang nanti akan sangat panjang lebar, dia akan katakan itu. Dan juga bagaimana sikapnya. Selama ini mereka kenal bagaimana sikapnya terhadap orang banyak tanpa pandang bulu. Dia hormati semuanya, dia mengasihi semuanya. Dan juga segala perlakuan perbuatannya terhadap siapa saja yang selama ini mereka kenal. Mereka sudah kenal Yesus dalam pelayanannya sampai pada waktu khotbah di bukit itu sudah kira-kira 1,5 tahun atau lebih. Nah, itu kebenaran, ya. Jadi intinya kebenaran yang ada di dalam Kristus dan kebenaran yang bersumber dari Allah, bukan yang lain-lain. Lalu orang yang lapar akan kebenaran, artinya orang-orang yang sedang tidak memiliki kebenaran semacam ini yang dijelaskan itu. Nah, mereka ini, kata Yesus, kalian berbahagia karena kalian akan dipuaskan. Apalagi kepuasan, apalagi pemuasan yang perlu. Nah, dipuaskan ini kan kalau kita meminjam kembali istilah lapar dan haus, ya berarti kita dikenyangkan. Jadi orang itu dikenyangkan, disegarkan, diisi dengan cukup pengetahuan dan pengertian tentang kebenaran itu. Jadi, orang yang tadinya tidak memiliki kebenaran, mengalami kehampaan, apabila diisi dengan pengetahuan tentang hal-hal yang benar yang berasal dari Allah, maka dia akan merasa puas. Seperti dia yang lapar, barusan dapat makanan dan selesai makan, dia yang haus barusan minum air secukupnya, sehingga keseluruhannya menjadi segar di dalam kehidupan dalam dimensi rohani ini. Dipuaskan juga berarti diperlakukan secara adil dan penuh kasih. Jadi orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran, jikalau kebenaran itu sudah mengisi kehidupan mereka, maka mereka akan merasa bahwa mereka diperlakukan secara adil dan penuh kasih. Jadi tidak ada pandang bulu, tidak ada perbedaan-perbedaan yang ini layak mendapatkan kepuasan, yang ini tidak layak, yang ini layak diperlakukan secara adil, yang ini tidak. Tidak ada lagi begitu. Dan mereka dipuaskan juga berarti hak-hak mereka sebagai manusia untuk mempertahankan hidup mereka atau memperoleh ketahanan dalam hidup mereka, juga termasuk peningkatan dalam kehidupan mereka dalam berbagai aspek kehidupan, ini pun dipenuhi. Maka mereka dipuaskan. Jadi Tuhan seakan-akan berjanji kepada
mereka, kalian ini berbahagia. Karena kalau kalian lapar dan haus akan kebenaran, dan kebenaran itu mengisi kehidupan kalian, maka kalian akan mengalami kepuasan semacam itu. Yang dikatakan itu tadi. Dikenyangkan, disegarkan, penuh dengan pengetahuan yang benar, diperlakukan secara adil dan penuh kasih, dan juga kalian memiliki hak atau jaminan untuk mempertahankan kehidupan kalian dan juga untuk meningkatkan kehidupan kalian. Nah, sahabat, jadi bagaimana kita menyimpulkannya? Jadi berarti lapar dan haus akan kebenaran ini pada dimensi rohani ini sungguh adalah satu penderitaan batin yang sedang dialami oleh para pendengar waktu itu. Dan para pendengar ini juga sebenarnya representatif dari seluruh rakyat Israel yang ada pada zaman itu, tapi yang mungkin tidak berkesempatan mendengarkan Yesus. Dan penderitaan ini merupakan satu kondisi mereka. Nah, ini yang kita mengerti dan juga kita bisa melihat itu. Apakah itu juga ada di dalam kehidupan kita sehari-hari pada zaman ini? Lapar dan haus akan kebenaran. Saya yakin bahwa sampai sekarang justru bisa jadi lebih banyak persoalan di sini. Bahwa manusia lebih banyak lapar dan haus akan kebenaran yang berasal dari Allah. Dan lapar dan haus akan kebenaran adalah orang yang lapar ini adalah orang yang dari dasar kedalaman hatinya dia memiliki kerinduan. Jadi dia merindukan kebenaran. Jadi tidak ada orang yang lapar dan haus akan kebenaran, tapi dia sebenarnya tidak rindu akan kebenaran. Justru karena dia rindu akan kebenaran dari Allah itulah, maka dia merasakan, oh saya haus dan lapar karena saya tidak memiliki ini atau kurang memiliki ini. Dan manusia yang sesungguhnya puas dan bahagia, senang dan sukacita kalau dia dapat menerapkan kebenaran itu ya di dalam kehidupan pribadinya, maka ini akan memberi pengaruh pula kepada orang lain sehingga orang lain pun mendapatkan bagian di dalam kebenaran yang ia tebarkan melalui seluruh kehidupannya. Nah, inilah beberapa kesimpulan dan juga satu lagi bahwa kebenaran itu ada di dalam kerajaan Allah. Jadi saya sudah katakan sejak awal bahwa khotbah di bukit ini tema besarnya adalah kerajaan Allah. Yesus akan mengajarkan banyak hal mengenai etika di dalam kerajaan Allah itu. Soal iman dan soal etika. Jadi kebenaran ini bisa ditumbuhkan dalam kerajaan Allah. Yang sudah berulang-ulang saya sebutkan bahwa kerajaan Allah ini adalah satu kerajaan rohani tetapi ada dan nyata dan mengisi kehidupan manusia secara fisik yang kita lihat dan kita rasakan setiap hari ini. Dan bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam Kristus. Jadi kerajaan Allah itu tidak bisa dipisahkan dari Kristus. Kalau kita ingin tahu kerajaan Allah, merasakan bagaimana etikanya, bagaimana kebenarannya itu berkembang, menghidupi kerajaan Allah ini, maka lihatlah di dalam diri Yesus. Itu intinya. Jadi Yesus mau katakan kepada mereka dalam khotbah di bukit ini, bahwa secara mendasar Yesus mengatakan bahwa inilah aku. Aku yang adalah raja kerajaan Allah. Aku yang mengerti kerajaan Allah dan aku sedang menebarkan kerajaan Allah dan aku sedang mengajarkan kerajaan Allah itu. Nah, sekarang kalau kita membawa kehidupan para pendengar pada waktu itu dan kita mengalami hal yang sama. Bahwa memang dunia ini tidak mungkin terlepas dari segala macam kejahatan, percampuran berbagai macam nilai. Tapi kita tetap menantikan nilai-nilai kebenaran yang berasal dari Allah di dalam Kristus. Kita nantikan itu dengan sabar meskipun saat ini kita sedang mengalami hal-hal yang tidak begitu gampang di dalam kehidupan kita. Pergulatan hidup selalu terjadi. Peperangan terhadap kejahatan, terhadap setan selalu ada. Dan perubahan itu mungkin lambat dan masih panjang perjalanan untuk mengalami perubahan itu, tetapi kita membutuhkan kesabaran. Tapi nomor satu adalah kita sabar karena kita berada di dalam Kristus yang memimpin kehidupan kita. Maka kita akan berpikir benar, bersikap benar, berlaku benar, dan bertindak benar dalam seluruh perjuangan kehidupan kita. Nah, inilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka itu akan dipuaskan. Baiklah, sahabat. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Dan saya berharap bahwa ada sentuhan surgawi yang baru pada hari ini yang akan menjadi bagian dan mengisi perbendaharaan hidup kita, Anda dan saya. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua
di dalam mengarungi kehidupan ini. Dan ingat, kerajaan Allah Yesus Kristus. Dan siapa yang lapar, siapa yang rindu akan kebenaran, Tuhan akan mengisinya melalui Yesus Kristus. Akhirnya saya Frederick Makitan undur diri. Sampai jumpa pada episode yang berikut. Get your message. Have a good day and see you next time.